Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga kelelahan saat menjalankan tugas, seorang ketua KPPS Desa Banuayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meninggal dunia. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang terus naik, menembus harga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus 3 remaja pelaku tawuran di Palembang yang menewaskan seorang remaja. Tawuran dipicu saling tantang di media sosial. Petugas Polrestabes Palembang menangkap seorang wanita di tempat persembunyiannya di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tersangka diburu polisi sejak tahun 2021 atas kasus penyiraman air keras dan penikaman terhadap seorang satpam bersama anaknya di Kota Palembang. Nggak usah melawan, nggak usah ini, ikut. Polisi dari Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang mendatangi sebuah rumah di wilayah Subang, Jawa Barat. Polisi menangkap seorang wanita bernama Devi Indrayani alias Devi Suceng. Wanita yang sudah menjadi buronan polisi sejak tahun 2021 lalu itu kemudian diringkus tanpa perlawanan. Wanita berusia 35 tahun ini diduga terlibat dalam penyiraman air keras dan penikaman terhadap seorang satpam di Kota Palembang bernama Aminuddin dan anaknya Robani. Peran tersangka Devi adalah pihak yang merekrut 2 pelaku penyerangan terhadap korban. Tersangka mengaku dibayar sebesar Rp30 juta oleh pria berinisial D yang dendam kepada Aminuddin lantaran anak buahnya ditangkap polisi karena laporan korban. Yang juga menyuruh saudara Devi untuk merekrut orang-orang yang bisa dipercaya, yang kebetulan orang-orangnya itu tetangganya daripada di lingkungan saudara Devi sendiri. Oleh karena itu, saat ini kita sedang maraton untuk melakukan penyidikan guna menyikapi orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana penyiraman cuka parah yang mengakibatkan 1 orang luka bakar, saudara Aminuddin. Yang kedua juga mengakibatkan putrinya, yaitu putranya yaitu Muhammad Robani mengalami luka tusuk akibat perbuatan salah satu daripada pelaku yang melakukan penyiraman cuka parah. Peristiwa yang terjadi pada 26 April 2021 itu bermula saat korban didatangi 3 orang pelaku yang berpura-pura menanyakan tempat penjualan batu bata di rumahnya di kawasan Sukarame, Palembang. Saat korban hendak menunjukkan tempat penjualan batu bata, tiba-tiba salah satu pelaku langsung menyiramkan air keras ke arah wajahnya. Anak korban yang berada tak jauh dari orang tuanya ikut terkena tikaman senjata tajam salah satu pelaku. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Dengan tertangkapnya tersangka Devi berarti sudah 3 orang pelaku yang diringkus polisi, sedangkan pelaku D yang menjadi otak dari kasus ini masih diburu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi berikutnya, polisi meringkus 3 remaja pelaku tawuran di 3 lokasi berbeda yang menewaskan seorang remaja lainnya di kawasan Kertapati, Palembang beberapa waktu lalu. Tawuran ini dipicu saling tantang di media sosial. 3 orang remaja berinisial LP, MA, dan MF merupakan pelaku tawuran yang menewaskan sesama remaja lainnya bernama Muhammad Putra Alam. Polisi menangkap ketiganya di 3 lokasi berbeda di kawasan Kertapati, Palembang. Selain menewaskan korban Muhammad Putra Alam, tawuran juga melukai 2 remaja lainnya dari kelompok korban. Dari tangan ketiganya, polisi menyita sebilah senjata tajam, jenis celurit, dan sebatang pipa besi yang digunakan untuk tawuran. Menurut polisi, tawuran tersebut karena dipicu saling tantang di media sosial Instagram antara kelompok korban dan pelaku. Semuanya berawal dari media sosial IG, suatu permasalahan yang tidak signifikan, tidak prinsip, yang mungkin hanya bercanda tapi membawa maut, yang pada akhirnya terjadi aksi tawuran dari kelompok barat dan kelompok selatan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, akibat tawuran yang terjadi tersebut,
1 orang meninggal dunia, 2 orang luka-luka. Sebagai korban meninggal dunia adalah Muhammad Putra Alam bin Ahmad Saman yang notabene luka robek pada bagian ketiak sebelah kiri, luka robek di bagian jari tangan sebelah kiri. Tawuran 2 kelompok remaja yang menewaskan Muhammad Putra Alam ini terjadi di kawasan Jalan Maijen Yusuf Singadekani, Kertapati, Palembang pada hari Jumat 9 Februari lalu. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di jalan akibat senjata tajam. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang suami melaporkan istri dan terduga selingkuhannya ke Polda Sumatera Selatan. Ia melaporkan keduanya terkait kasus dugaan perzinahan. Jaka berusia 31 tahun mendatangi Polda Sumatera Selatan pada Senin sore. Ia menuju kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu guna melaporkan istrinya KIS beserta terduga selingkuhannya RS atas kasus dugaan perzinahan di luar nikah yang dilakukan oleh keduanya pada 13 Februari lalu. Menurut Tom, keduanya diketahui telah pisah ranjang sejak lama, namun belum ada proses perceraian di pengadilan agama lantaran sang istri tidak diketahui keberadaannya. Namun saat dicari, sang istri diketahui telah bersama pria lain yang telah memiliki istri. Tom melapor ke polisi lantaran selingkuhan sang istri mengirimkan video yang bermuatan pornografi kepadanya melalui aplikasi WhatsApp. Nomor WA aku nge-pay. Habis nge-pay itu dia ngirim video dia telanjang dengan bini aku itu. Siapa itu? Yang lanang itu, Rusito tuh. Nah, dia ngirim foto telanjang berdua, ujar aku ngapo kataku. Katoi kan kati agok kau nih kataku, awak tuwo kataku. Dari situlah kataku. Nah, aku lapor ke Bella kataku, soalnya lah banyak masalah dia nih. Dan kemungkinan tuh anak pertama tuh bukan anak aku yang iya, karena 7 bulan budak tuh. Berat badannya 2,8 kilo, normal panjangnya 48 cm. Nah, sekarang dia ini kan ada bukti dari bini Rusito itu pas aku nak kerja sama ngelapor gue. Nah, bahwa betina itu hamil pada tanggal oleh lanang sini. Lanang itu lah punya bini juga. Bininya bonting besar 8 bulan. Dapat video itu dari mana? Ya, video itu dapat. Nah, video itu yang Rusito itulah yang ngirimnya. Yang selingkuhan bini Iya. itu nih. Ngapa tujuannya dia ngirim tuh? Mungkin karena katanya aku merasa betina itu dicekek ini kan oleh lanang itu kan. Aku nak balikan dengan betina itu, padahal enggak kan, aku memang nak cerai ini kan. Kasus tersebut ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Subdit Renakta di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.